Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, NPM 1721020219. Ingin mempresentasikan materi sifat dan karakteristik hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nah, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis, misalnya adalah masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam dapat juga diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Elastis, sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah dibentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Universal, alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikannya kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Kemudian syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat. Manusia bisa menerimanya dengan ketepatan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memerhatikan kemasalahan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Lanjut ke yang sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, yang artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'kuli adalah sebaliknya. Lebih jelasnya lagi, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni, artinya konsekuensinya berupa ibadah yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar, khairu, imahula al-makna atau suprarasional. Contohnya itu sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, melihat hal itu berucaplah Umar radhiyallahu anhu, kamu hanyalah sebuah batu, jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Yang kedua yakni ta'kuli, berbentuk dalam bidang muamalah.
Takulini sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri materi tersebut. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.